Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan, yang kami hormati Pak Menko Kumham IMIPAS, Pak Wamen dan staf. Yang kami hormati Pak Menko Polkam dan staf. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan, 2/3 luas yang ada. Memang kalau kita lihat bahwa di laut ini tumpang tindih penegakan hukum, tetapi kita juga harus pahami bahwa para pelaku-pelaku kejahatan di laut ini cukup banyak, dan saya kira satu instansi saja untuk mengawasi itu tidak mungkin, ya, kalau tidak ada satu kesatuan koordinasi yang baik. Banyaknya aparat penegak hukum saja di laut, tetapi kejahatan silih berganti masuk, narkoba, dan sebagainya. Dan saya kira di sana itu para pelaku kejahatan memang lebih menyukai menggunakan transport di kelautan. Ada beberapa instansi yang mengaku bahwa sayalah Coast Guard, KKP, sayalah Coast Guard, dan memang KKP di dalam Undang-Undang Perhubungan dinyatakan sebagai Coast Guard, tetapi dalam peraturan pemerintah belum ada. Kemudian begitu juga Polairut dan Bakamla. Coast Guard ini kalau kita lihat di negara tetangga kita seperti Malaysia, awalnya itu adalah Polis Diraja Malaysia, kemudian berubah dan masuk di lebur menjadi APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kemudian di Singapura yaitu Coast Guard Singapura, ya, jadi Polis Coast Guard Singapura. Nah, kemudian di Indonesia sendiri ada 3 komponen yang memang ingin menjadikan dirinya sebagai Coast Guard, yaitu tadi KKP, kemudian Bakamla, dan Polisi Perairan. Awal yang saya tahu bahwa Bakamla ini dari Perpres 178 tahun 2014, mulai dari Bakorkamla jadi Bakamla. Sebenarnya di sanalah cikal bakal daripada Coast Guard. Karena di sana itu semua instansi ada, dan 4 angkatan juga ada di dalam. Mulai dari kepolisian, angkatan laut, bea cukai, KKP, imigrasi, itu awalnya di situ. Tetapi semakin ke sini, semakin ngawur. Tidak jelas. Yang tadinya sudah diatur di dalam Perpres 178, siapa yang menjadi Kabakamla? Yang menjadi Kabakamla di situ adalah dikatakan dalam Perpres 178 2014 adalah instansi yang memiliki sarana dan prasarana di perairan, yaitu Polair, Angkatan Laut, kemudian KKP, KPLP, ya. Nah, ini yang bisa menjadi Angkatan Laut, Kabakamla. Dan kemudian yang ada selama ini adalah Kabakamla itu dipimpin oleh Angkatan Laut. Kemudian ada 3 deputi. Deputi 1 Angkatan Laut, deputi 2 kepolisian, dan deputi 3 itu adalah kejaksaan. Saya kira ini sudah tim yang bagus. Karena di sana itu
happy-nya adalah penegakan hukum. Tetapi sekarang ini adalah semua angkatan laut. Mulai dari 1, 2, 3. Kemudian hanya ada 1 kepolisian. Perwakilan mewakili institusi besar kepolisian, hanya 1 direktur bintang 1. Kejaksaan sudah nggak ada. Angkatan udara tinggal 1. Nah ini yang harus Pak Menko, kalau kita mau jadikan ini si Coast Guard daripada Bakamla. Kita coba melihat BNN, BNPT, BIN. Ini koordinasinya sangat baik. Semua instansi ada di situ dan berapa persen daripada masing-masing institusi. Siapa yang dikedepankan di situ? Tidak mungkin. Kalau Angkatan Laut di dalam saat perebutan perbatasan, ada Coast Guard. Dia tidak mau, mereka tidak mau kalau Angkatan Laut atau kepolisian atau siapapun yang melakukan perebutan. Mintanya Coast Guard. Nah sampai hari ini Coast Guard kita tidak ada. Tapi semua mengaku bahwa dirinya Coast Guard. Ya terima kasih kalau hari ini bisa kita satukan siapa sebenarnya Coast Guard itu. Tetapi harus benar-benar kita tata dulu organisasinya. Saat ini Bakamla sudah mengatakan, mendeklirkan bahwa Coast Guard. Tapi kewenangan di lautnya tidak ada. Tidak bisa melakukan, dia hanya bisa melakukan tertangkap tangan. Tapi apa yang terjadi? Sudah bisa melakukan penyelidikan masuk ke sana dan kemari. Apakah itu kita katakan bahwa itu hebat, baik? Nah, kalau kita mau mengikuti aturan, tertangkap tangan itu pada saat seketika. Dan siapapun bisa melakukan itu. Termasuk kita yang ada dalam ruangan ini. Setelah itu baru diserahkan kepada penyidik yang berwenang. Apakah itu KKP, apakah itu KPLP, apakah itu di kepolisian. Dan yang lebih parah, ditangkap hari ini, 3 hari, 4 hari diombang-ambingkan di laut. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kalau kita memang carut marut yang ada di perairan kita ini, semua stakeholder masuk. Ya, saya kira wajar-wajar saja. KPLP juga mengatakan bahwa saya punya wewenang. KKP juga mengatakan saya punya wewenang. Di ZEE mengatakan Angkatan Laut bahwa saya punya wewenang di bidang perikanan. Ini, jadi saya berharap bahwa ada putusan solusi yang bisa kita dapatkan. Saya sependapat kalau Bakamla dijadikan sebagai Coast Guard. Tapi sebelum dibahas undang-undangnya lebih dalam, diperbaiki dulu organisasi yang ada. Berapa persen sih? Supaya ini koordinasi, supaya tidak tumpang tindih. Supaya tidak yang lain mengatakan bahwa kepolisian kan tidak ada. KKP tidak ada, kerjakan sendiri. Jadi mudah-mudahan, dan kalau memang ini saran saya, kalau memang ini Bakamla dijadikan si Coast Guard, sebaiknya dibawa Menko Polkam. Supaya lebih, karena di situ personil dari semua instansi yang ada. Saya kira itu saran saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.